Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 2021 61049, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang kelas 5 yaitu ekosistem pada subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 2. Silakan simak videonya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini hadir semua? Oh iya, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melangkah ke proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Nah, silakan pimpin Andi. Doa selesai, oke. Terima kasih Andi. Nah, apakah adik-adik tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak ada yang tahu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Langsung saja di sini Ibu akan menunjukkan dua gambar, yaitu pada gambar pertama ada seseorang yang sedang melakukan penebangan hutan. Dan pada gambar kedua ada seorang anak yang sedang melakukan pembuangan sampah di sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, apakah adik-adik tahu apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem? Dan bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lainnya. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, maka tanaman padi pun juga akan tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah konsumen atau hewan yang memakan padi, yaitu misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, yaitu misalnya seperti burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan dampak yang berarti. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan, yaitu seperti bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global akan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Baik, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf yang telah Ibu menjelaskan tadi. Pada paragraf pertama yaitu apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Ya, baik, betul sekali. Jadi jawabannya yaitu karena jumlah tanaman padi meningkat. Pada paragraf kedua,
Apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Jadi jawabannya yaitu rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut berperan aktif. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi, yang salah satunya yaitu seni tari. Apakah adik-adik pernah melihat tari merak? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan karena belum ada yang pernah melihat tari merak. Jadi tari merak ini yaitu menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Keindahan bulu-bulu burung merak yang menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu burung merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian tersebut. Baik anak-anak, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.